Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Aska Salsabilah dari kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya dapat tugas dari kelompok kecil dari kelompok KKN 85. Saya Livia Tanbida Tumila dari kelompok KKN 79. Perkenalkan, nama saya Latif Ardiansyah dari kelompok KKN 79. Ya, saat ini akan membahas pentingnya social distancing. Seriusan, social distancing itu penting. Bukan dulu, mending kalian dengerin dulu apa yang akan aku bicarakan. Kemudian pemerintah menerapkan social distancing karena kasus coronavirus yang semakin besar. Yuk kita kenali apa sih social distancing itu dan bagaimana cara kita menerapkannya. Karena menurutku pemerintah bukan asal ambil kebijakan. Menurut data yang aku peroleh pada tanggal Rabu 27 Mei 2020, Kementerian Republik Indonesia telah mempublikasikan bahwasannya 23.851 orang di negara Indonesia yang positif coronavirus. Ada 6.057 pasien yang berhasil diselamatkan dan 1.473 pasien yang tak terselamatkan. Wow, banyaknya. Bayangkan itu kalau ada keluarga kita yang tak terselamatkan. Kasus ini membuat negara Indonesia menjadi negara dengan presentasi kematian tertinggi karena coronavirus. Inilah pemerintahan kita, bahkan Pak Presiden kita yakni Pak Joko Widodo menyarankan setiap individu melakukan social distancing. Social distancing adalah langkah supaya kita tidak terkena virus corona. Contohnya adalah kita dilarang berjabat tangan saat kita bertemu orang lain dan kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Ingat, kalian tidak boleh ke tempat-tempat ramai, misalnya pasar, bioskop, mall. Bukan kalian kok yang rindu ke mall, aku juga. Kita juga harus melakukan work from home atau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, rapat dari rumah, terus seminar dari rumah, semuanya dilakukan secara online seperti itu. Nah, sudah mengerti kan pengertian dari social distancing itu sendiri? Selanjutnya, pada akhir pekan lalu, Presiden Jokowi itu menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi interaksi antar orang di komunitas dan ruang publik. Tujuannya, social distancing ini akan lebih memperlambat laju penularan COVID-19 jika disertai kebijakan yang kompak antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan yang serius di masyarakat. Namun sebaliknya, social distancing ini dan berbagai langkah mitigasi lainnya seperti pertama, pembatasan massa yang tidak optimal, yang kedua, pembatasan transportasi publik tanpa sosialisasi yang baik, yang justru akan gagal mencegah peningkatan jumlah infeksi dan menimbulkan beban berat pada sistem kesehatan. Beberapa peneliti Indonesia memperkirakan jumlah penderita COVID-19 di Indonesia itu bisa mencapai kurang lebih 71.000 kasus pada akhir April jika tidak ada intervensi besar-besaran secara cepat untuk menghambat kecepatan penyebaran virus tersebut. Nah, sekelompok peneliti dari luar negeri seperti negara Cina, Inggris, Amerika Serikat yang melakukan pemodelan menggunakan data wabah di Cina menekankan pentingnya waktu dimulainya beberapa langkah mitigasi seperti isolasi, karantina, social distancing, hingga lockdown. Studi tersebut memperlihatkan bahwa kurang lebih 67% kasus COVID-19 di Cina dapat dicegah jika berbagai langkah mitigasi dimulai seminggu sebelum 23 Januari 2020. Bahkan, angka infeksi bisa turun 95% dari total kasus saat ini jika Cina memulai mitigasi pada awal Januari. Meskipun infeksi baru ini ditemukan akhir Desember 2019, pemerintah Cina baru memulai tindakan social distancing dan berbagai langkah mitigasi besar-besaran sejak 23 Januari 2020. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Presiden juga menghimbau mengurangi interaksi antara orang hampir 2 pekan setelah kasus pertama diumumkan. Kini
COVID-19 telah menyebar di 17 dari 34 provinsi di negeri ini. Wah, banyak sekali bukan? Selain social distancing, ada pula istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu yang pertama self-quarantine dan yang kedua self-isolation. Self-quarantine ini ditunjukkan kepada orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus corona. Misalnya pernah kontak dengan penderita COVID-19 tetapi belum menunjukkan gejala. Orang yang menjalani self-quarantine ini harus mengarantina diri dengan tetap berada di rumah selama 14 hari. Dalam masa ini, orang yang menjalani self-quarantine diminta untuk tidak menerima tamu, tidak berbagi peralatan alat makan, dan alat-alat pribadi dengan orang lain, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang tinggal serumah, kemudian mengenakan masker saat berinteraksi dengan orang lain, serta selalu menjaga kebersihan diri dan sering mencuci tangan. Yang kedua, self-isolation. Self-isolation ini diberlakukan pada orang yang sudah terbukti positif menderita penyakit COVID-19. Biasanya self-isolation ini merupakan upaya penanganan alternatif ketika rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Menerapkan self-isolation ini tidak bisa sembarangan dan harus dengan arahan dokter. Dalam prosesnya, penderita COVID-19 harus mengisolasi dirinya sendiri di ruangan atau kamar khusus di rumah sakit dan tidak diperkenankan keluar agar tidak menular virus corona kepada orang lain. Kamar khusus ini itu bisa dilakukan di rumah maupun di rumah sakit. Siapapun yang ingin berinteraksi langsung dengan penderita hanya diperkenankan selama 15 menit dan harus menggunakan masker atau alat pelindung diri serta tak lupa menjaga jarak sejauh 1 meter. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai pentingnya social distancing. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan tunggu vlog-vlog selanjutnya ya dari kami. Terima kasih.